Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu, tuntunan-Mu, secara khusus Kudus yang menerangi perjalanan hidup kami, teristimewa dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Semuanya boleh bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami, teristimewa bagi perjalanan panggilan kami masing-masing. Engkaulah Allah yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi kembali untuk teman-teman semuanya. Kita melanjutkan pembahasan kita hari ini tentang surat kepada jemaat di Galatia. Beberapa hal terutama tentang situasi umum surat ini sudah kita bahas dalam pertemuan minggu yang lalu. Lalu hari ini kita akan memfokuskan diri pada salah satu pokok persoalan yang dibahas oleh Paulus di dalam surat yang sangat penting ini. Terutama persoalan tentang keselamatan. Ya, ini satu persoalan yang terus-menerus ada di dalam tradisi semua bangsa. Ya, semua ingin selamat. Ya, istilah keselamatan lalu entah masuk kerajaan surga, masuk kerajaan langit, atau masuk kerajaan Allah, atau nanti dalam Injil Yohanes dibahasakan secara lain menjadi hidup abadi, memperoleh hidup abadi. Nah, ada persoalan penting yang nanti akan dibahas oleh Paulus dalam surat ini. Apa yang menjadi sumber keselamatan? Ya, tradisi Yahudi, tradisi perjanjian lama yang sudah mendidik Paulus dalam sejarah yang panjang bersama dengan tradisi Israel, itu menempatkan Taurat itu sebagai sumber keselamatan. Kalau orang mau dibenarkan, orang mau diselamatkan, satu-satunya jalan adalah dengan mentaati seluruh tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Dan ini menjadi keyakinan mereka bersama. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, Paulus memperoleh suatu pedoman hidup yang baru. Yang kemarin sudah kita katakan, begitu Allah menyatakan anaknya kepada dia untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, semua yang dianggap sebagai keuntungan, kalau menurut Filipi, sekarang sudah dianggap sebagai kerugian. Semula yang dibangga-banggakan oleh Paulus, sekarang malah sudah dianggap sebagai sampah, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segala sesuatu. Artinya Paulus sudah berjalan bersama dengan tradisi Israel itu, termasuk dalam bimbingan hukum Taurat itu, di mana dia menjadi salah satu orang yang berpegang teguh pada Taurat. Dalam hal ketaatan pada Taurat, aku tidak bercacat. Dalam hal berpegang pada tradisi nenek moyang, aku orang Farisi. Dengan demikian Paulus sendiri menyatakan bahwa seluruh hidupnya itu sudah dia baktikan pada Taurat karena keyakinan tradisional mereka itu. Ya, bahwa orang bisa diselamatkan kalau mentaati semua tuntutan yang ada di dalam Taurat. Bahkan kita akan mengenal apa yang belum jelas di dalam hukum Taurat itu kemudian diperjelas dalam tradisi orang-orang Farisi terutama. Menjadi apa yang kita kenal sebagai adat istiadat nenek moyang. Sehingga Taurat itu selalu menjadi pegangan utama. Dan selain mentaati Taurat masih ada tradisi nenek moyang yang sebetulnya isinya adalah aturan-aturan yang diupayakan untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin belum jelas di dalam hukum Taurat. Dan Paulus itu menjadi salah satu bagian dari tradisi Farisi itu. Dan dia merasakan dalam hal ketaatan pada Taurat, saya ini tidak bercacat. Dalam hal berpegang pada tradisi nenek moyang, saya orang Farisi. Ini menunjukkan bahwa Paulus memang sudah hidup di dalam tradisi Yahudi yang kokoh itu. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang mengubah segalanya. Dan Paulus merasa bahwa begitu saya sampai pada iman akan Yesus yang bangkit, saya sampai pada tahap kedewasaan iman saya.
Maka nanti Paulus akan menjelaskan peran hukum Taurat sebagai pendidik, pembimbing, wali, ini berhenti, selesai. Karena sekarang yang membimbing saya adalah Yesus. Iman saya yang sekarang menjadi pegangan ke depan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ketika kita membaca bab 2 ayat 15 sampai ke belakang. Ini praktis Paulus bicara tentang apa yang menyelamatkan kita. Apakah yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus Kristus seperti diajarkan oleh Paulus, ataukah yang menyelamatkan kita adalah Taurat yang disimbolkan dengan sunat seperti diajarkan oleh misionaris-misionaris Kristen, kemungkinan dari kelompok Yahudi yang sekarang menjadi kelompok yang berlawanan dengan Paulus, yang diserang oleh Paulus. Memang di dalam bagian ini Paulus tidak menyerang terutama pada guru-guru palsu itu. Pada misionaris-misionaris yang mengatakan kalau kamu mau diselamatkan, kamu menjadi Kristen, beriman pada Kristus, kamu tetap wajib mentaati Taurat. Bukan guru-guru itu yang langsung diserang. Tetapi yang diserang adalah jemaat Galatia, yang dianggap sebagai jemaat yang bodoh. Jemaat yang begitu mudah meninggalkan Injil yang sejati untuk berpegang pada Injil yang sebetulnya bukan Injil, seperti sudah kita bahas dalam pertemuan minggu yang lalu. Nah, sesudah menjelaskan itu, bahwa orang dibenarkan karena iman, lalu Paulus akan memberikan contoh-contoh, perbandingan-perbandingannya. Ya, ada di bab 3 ayat 15, bab 4, seluruhnya, bab 4 itu, bab 5 kemerdekaan Kristiani, kemudian perbandingan hidup menurut daging dan menurut roh, ini digunakan untuk memberi ilustrasi bahwa ketika kamu hidup di dalam Taurat, kamu hidup di dalam perbudakan, kamu hidup dalam daging, kamu hidup sebagai orang-orang yang tidak bebas, anak-anaknya Hagar. Ketika kamu hidup di dalam Kristus, kamu hidup di dalam roh, dalam kemerdekaan sebagai orang-orang merdeka, anak-anaknya Sarah. Nah, kamu sudah hidup dalam situasi yang ideal seperti itu. Mengapa sekarang kamu begitu mudah meninggalkan hidup di dalam roh untuk hidup dalam daging lagi? Kamu sudah berpegang pada iman akan Yesus Kristus, mengapa sekarang kamu berpegang pada Taurat lagi? Kamu sudah hidup sebagai orang merdeka, mengapa sekarang mau hidup sebagai budak lagi, hamba lagi? Nah, maka penjelasan yang ada di dalam bab 3 selanjutnya sampai bab 5, bab 5 terutama, itu adalah ilustrasi-ilustrasi yang digunakan oleh Paulus. Kamu itu jangan mudah meninggalkan apa yang benar untuk berpegang pada apa yang tidak benar. Injil yang saya beritakan ini Injil Yesus Kristus, pegang saja Injil ini. Jangan malah memegang Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil. Kalau kamu sudah dibenarkan karena imanmu, jangan lagi beranggapan bahwa kamu dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan dalam mentaati hukum Taurat. Baik, itu pengantar untuk pembahasan dan diskusi kita pagi hari ini. Sekarang kita mulai membaca dengan teliti bab 2 ayat 15 sampai 21. Kalau sudah mencermati PowerPoint yang saya sediakan, di sini terletak apa yang kita sebut sebagai proposisi, yaitu kalimat singkat yang diberikan oleh Paulus biasanya di awal penjelasannya untuk meringkas gagasan pokok yang mau disampaikan oleh Paulus. Ya, seluruh bagian yang nanti kita baca di bab 3, bab 4, dan bab 5 bergantung pada proposisi ini. Istilah lain untuk proposisi adalah tesis, suatu pernyataan yang memang masih harus dijelaskan. Tapi pernyataan itu singkat, dan meskipun itu singkat, merangkum semua yang mau dikatakan oleh Paulus. Maka kalau kita membaca surat Paulus yang sifatnya argumentatif, seperti surat Galatia, nanti juga surat pertama kepada jemaat di Korintus, lalu kita cari ini. Mana kalimat pokok yang disampaikan oleh Paulus yang merangkum
atau menampilkan intisari dari apa yang mau dibahas oleh Paulus dalam bagian selanjutnya. Ya, sambil kita nanti mencari, kita membaca lebih dahulu ayat demi ayat. Maka saya minta tolong salah satu teman untuk membacakan ayat 15, bab 12, ayat 15 sampai 21. Silakan siapa mau membacakan ayat 15 sampai 21. Silakan langsung siapa merelakan diri? Saya mau. Ya, silakan. Galatia bab 2 ayat 15 sampai 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Kali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini ungkapan awal ya, ketika Paulus itu menyatakan apa yang menjadi inti ajarannya dalam bagian ini. Ya, latar belakangnya tentu adalah perdebatan, diskusi di antara umat di Galatia tentang apa yang menyelamatkan. Apakah yang menyelamatkan iman ataukah yang menyelamatkan adalah Taurat, ya. Latar belakang situasi itu tidak sangat tampak di dalam surat Galatia. Tetapi bisa kita raba dari apa yang didiskusikan oleh Paulus. Kalau Paulus itu mendiskusikan perdebatan ini, berarti kemungkinan di balik apa yang ditulis oleh Paulus itu memang ada perdebatan itu. Sehingga kali lalu kita katakan pada umumnya surat Paulus itu adalah jawaban Paulus atau tanggapan Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi jemaat. Maka persoalannya tadi tentang keselamatan. Apa yang menyelamatkan kita? Nah, rumusan kunci yang diberikan oleh Paulus itu ada di ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Paulus itu sudah menekankan, kamu tahu. Ya, berarti mereka itu sebetulnya sudah pernah mengerti, sudah pernah memahami. Maka dia mengatakan, kamu tahu, kamu sudah tahu ya, bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus itu berarti tidak sedang memberikan suatu pengajaran yang baru. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus sudah diketahui oleh jemaat Galatia. Ini yang membuat Paulus membuka suratnya itu dengan keras. Aku heran bahwa kamu lebih mudah berbalik dari dia, dari Allah. Bahwa kamu begitu cepat berbalik dari Injil dan sekarang berpegang pada Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil. Padahal kamu tahu sejak awal, ya, artinya sejak Paulus mengajar
Injil di tengah-tengah mereka, bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus itu mengingatkan lagi apa yang sudah mereka pahami. Sehingga kalau nanti di ayat bab 3, bab 4, bab 5, Paulus memberikan contoh-contoh yang sifatnya dualistik itu, Paulus itu hanya menunjukkan kamu sudah memilih yang terbaik. Mengapa sekarang kamu justru memilih yang kurang baik? Kamu sudah berpegang pada iman, mengapa sekarang kamu justru mau berpegang pada Taurat? Nah, ini diberikan oleh Paulus karena Paulus merasa saya pernah mengajar itu. Kamu tahu. Nah, persoalan tentang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu pasti muncul dari lingkup Yahudi. Karena yang kenal hukum Taurat itu hanya orang-orang Yahudi yang punya keyakinan bahwa kita diselamatkan kalau melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat hanya orang Yahudi. Itu keyakinan iman mereka. Sehingga Paulus juga membuka ayat 15. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Paulus semua mengatakan saya ini orang Yahudi. Dan sebagai bagian dari masyarakat Yahudi yang punya tradisi religius yang panjang itu, kami juga percaya bahwa orang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Ini paham umum Yahudi. Tapi kemudian Paulus mempunyai paham yang lain yang nanti akan diceritakan oleh Paulus di ayat 16 dan seterusnya itu. Ya meskipun sebagai orang Yahudi kami percaya bahwa keselamatan itu diperoleh karena mentaati hukum Taurat, apa yang dulu kami percaya, kami pegang ini sudah saya tinggalkan. Istilah Paulus, saya sudah merobohkan kepercayaan itu. Dan kalau saya harus membangun lagi apa yang sudah saya robohkan, berarti saya itu akan dikatakan sebagai melanggar hukum Taurat, melawan hukum Taurat. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Kalau mau mengatakan saya orang Yahudi, sebagai orang Yahudi saya juga percaya pada mulanya bahwa kita diselamatkan karena melakukan Taurat. Tetapi itu sudah ditinggalkan. Dan Paulus sampai pada keyakinan di ayat 16, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan sebagai seorang Yahudi, saya itu sekarang mengerti, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus mau mengatakan, lah kalian ini kan bukan orang Yahudi toh. Oh, saya orang Yahudi saja, saya sudah meninggalkan paham itu. Mengapa kalian orang Yunani itu justru mau berpegang pada paham itu? Ini Paulus mau menampakkan dari sisi keyahudian, saya ini lebih Yahudi daripada kalian. Kalau saya sebagai orang Yahudi sudah meninggalkan keyakinan itu, ya meninggalkan keyakinan bahwa orang diselamatkan karena mentaati Taurat, mengapa kalian yang bukan orang Yahudi justru mau berpegang pada paham yang sudah saya tinggalkan itu? Sehingga dia ketika membuka bagian ini, pembicaraan tentang justifikasi atau pembenaran karena iman, dia menempatkan dirinya dalam kontras dengan orang Galatia. Yang punya sunat, yang punya Taurat itu orang Yahudi. Saya orang Yahudi, dulu saya bangga. Dulu saya hidup di dalam Taurat ini. Tetapi ini sekarang sudah saya tinggalkan. Lihat, saya orang Yahudi saja sudah meninggalkan Taurat itu. Nah, kok sekarang kalian yang bukan orang Yahudi justru mau berpegang teguh pada Taurat itu. Padahal Paulus sudah mengatakan kepada mereka, yang memberi kita keselamatan bukan Taurat ini. Yang memberi kita keselamatan adalah iman akan Yesus. Kalian sudah tahu itu. Sehingga Paulus juga mengatakan, kamu tahu, ya, kalian sudah tahu. Dan mengapa sekarang kalian meninggalkan yang sudah kalian ketahui itu? Nah, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus masih bicara tentang kami.
Ya, berarti kami itu Paulus dan teman-temannya, Silas atau Silvanus, Timotius, ya, meskipun Timotius itu berdarah campuran tetapi ada Yahudi di dalam dirinya. Kami ini telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti ada suatu babak baru dalam keyakinan iman Paulus. Sebagai seorang Yahudi, pada mulanya dia sangat menaruh kepercayaan pada Taurat. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit yang mengubah seluruh pahamnya. Dia mengatakan peran Taurat ini sudah selesai. Nanti di bab 3. Fungsi hukum Taurat sebagai pendidik saya ini sudah selesai. Sekarang saya sudah mencapai akil balik, kedewasaan di dalam iman akan Yesus. Maka sekarang saya tidak dibimbing oleh Taurat ini. Yang membawa saya kepada keselamatan bukan Taurat ini, tetapi iman akan Yesus. Maka coba nanti diperhatikan dengan baik, apakah Paulus itu menolak Taurat, mengatakan Taurat itu tidak ada gunanya? Apakah Paulus itu lalu begitu radikal berubah sehingga Taurat itu sudah dibuang saja Taurat itu? Bahasa Paulus adalah tugas hukum Taurat ini sudah selesai. Dalam arti itu Paulus tetap menganggap hukum Taurat itu berarti hukum Taurat itu bukan sesuatu yang jahat, tetapi sudah selesai fungsinya. Nah, ini tentu masih menimbulkan nanti perdebatan teologis dalam perjalanan gereja selanjutnya, ya, termasuk juga nanti dalam penafsiran sekitar zaman reformasi. Ketika muncul perdebatan soal pembenaran karena iman yang bermula dari surat Galatia maupun surat kepada jemaat di Roma. Tapi saya harap ini dipahami dengan baik karena ini akan menentukan nanti juga motif-motif teologi yang diperkembangkan sampai pada zaman kita ini. Anggapan bahwa Paulus itu menghancurkan Taurat, melawan Taurat, menganggap Taurat itu tidak berguna, harus ditanggapi secara kritis. Ya, Paulus itu merasa sebagai orang Yahudi, dia pasti menghormati Taurat. Bahkan ketika Paulus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, bukti yang utama diambil dari Taurat. Ketika Paulus itu mau membuktikan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, bukti yang diambil Paulus dari mana? Dari Taurat juga. Dengan demikian, Paulus tetap punya respek, tetap punya hormat pada hukum Taurat ini. Hanya sekarang dia tidak berpegang lagi pada hukum Taurat. Saya punya pegangan yang baru. Saya punya pedoman yang baru. Dan pedoman saya adalah iman akan Yesus. Ya, diingat lagi ketika belajar Taurat dan kitab sejarah, pasti entah Romo Indra atau Romo Niko pernah menjelaskan arti dasar kata Taurat atau Torah. Dari kata yarah, kita punya arah, ya, tujuan. Yarah itu artinya menunjukkan. Kata kerja itu lalu diderivasi turun menjadi kata benda, Torah. Dan kata Torah itu berarti petunjuk, petunjuk arah, pedoman. Itulah fungsinya. Mengapa Allah memberikan Torah? Allah itu memberikan Torah dalam arti Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan pedoman. Kalau orang hidup sesuai dengan petunjuk, dengan pedoman itu, orang sampai kepada Allah. Nah, ini yang ideal. Ya, situasi yang ideal adalah orang Israel menerima hukum Taurat itu, melaksanakannya dengan baik, dan dia dijamin akan sampai kepada Allah, diberkati oleh Allah. Masalahnya apa? Kita selalu tahu dalam perjalanan sejarah Israel, perjalanan rohani bangsa ini, sudah diberi pedoman pun Israel tidak mau berpegang pada pedoman itu. Sehingga Taurat yang sebetulnya berfungsi sebagai pedoman, penunjuk arah, sekarang justru menjadi hukum. Kalau kamu tidak mentaati hukum ini, kamu pasti akan dihukum. Ya, kalau kamu tidak mentaati petunjuk ini, kamu akan dihukum. Ada perintah Allah tidak kamu lakukan, kamu dihukum.
ada larangan Allah dan kamu melanggar, ya jangan menyembah dewa-dewi lain, kamu menyembah dewa-dewi lain, kamu dihukum. Akibatnya apa? Taurat ini tidak memberi kamu berkat. Tetapi Taurat ini justru memperhamba kamu, memperbudak kamu. Mengapa kamu diperbudak oleh Taurat? Karena kamu tidak mentaati Taurat itu. Nah, ini yang diambil, gagasan ini diambil oleh Paulus. Fungsi Taurat itu adalah menjadi pedoman, menjadi petunjuk sesuai dengan arti dasar dari kata Torah itu. Dalam situasi ideal, menjadi petunjuk diikuti dengan baik, seperti Paulus dalam hal ketaatan pada Taurat, aku tidak bercacat, maka ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Hari Minggu yang lalu kita membaca tentang seorang yang datang kepada Yesus, tanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup abadi? Yang ditanyakan adalah perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu kemudian ditunjukkan oleh Yesus. Apa yang tertulis di dalam Taurat? Ya, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, jangan berdusta, hormatilah ibu bapakmu. Orang itu mengatakan, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Kalau membaca Injil Matius, bahkan orang itu masih bertanya, apa lagi yang kurang? Berarti ini semangat dasar orang Yahudi. Supaya saya memperoleh hidup abadi, supaya saya diselamatkan, jalan saya adalah dengan melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini artinya hidup melaksanakan seluruh tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Ini kalau situasinya ideal. Sayangnya yang terjadi justru yang tidak ideal. Taurat yang mestinya menjadi pedoman, petunjuk justru dilawan. Justru dilanggar oleh orang Israel. Maka pedoman inilah yang sekarang menghukum orang Israel. Kalian itu diperbudak oleh hukum Taurat ini. Bukan karena hukum Taurat ini jahat, tetapi karena kalian melawan hukum Taurat itu. Maka Taurat tidak menjadi pedoman, tidak menjadi petunjuk, tetapi justru menjadi hakim yang menghakimi kamu, yang menindas kamu, yang menghukum kamu. Sehingga Paulus bisa mengatakan, semula kamu hidup dalam perbudakan. Diperbudak oleh apa? Hukum Taurat. Dan mengapa kalian diperbudak oleh hukum Taurat? Karena kalian tidak mentaati Taurat. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, lalu Paulus akan mendasarkan misalnya pada Mazmur 143, tidak seorang pun bisa melakukan semua yang dituntut di dalam hukum Taurat. Sehingga kalau syarat untuk mencapai keselamatan adalah mentaati semua aturan di dalam hukum Taurat, lalu pertanyaannya, siapa yang tidak pernah melanggar hukum Taurat? Kalau syarat masuk dalam hidup abadi adalah semua aturan, semua perintah, semua larangan saya tepati, siapa yang bisa mentepati? Semuanya. Nah, Paulus akan menggunakan Mazmur itu untuk menunjukkan bahwa tidak seorang pun diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena semua orang pasti pernah melanggar hukum Taurat. Nah, ini yang sedang dikatakan. Maka sekarang dia bercerita dulu tentang pengalaman hidupnya sebagai seorang Yahudi. Sebagai seorang Yahudi, dulu saya berpegang pada Taurat. Tetapi di ayat 16b, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus setelah perjumpaan dengan Kristus itu, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dengan demikian Paulus mengatakan, dulu saya berpegang pada hukum Taurat, tetapi sekarang saya berpegang pada iman akan Kristus Yesus. Dulu saya meyakini bahwa keselamatan saya bergantung pada tindakan saya. Ya, tindakan saya dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang saya yakini keselamatan saya bergantung pada iman akan Yesus. Perhatikan istilahnya, ya. Keselamatan saya bergantung pada tindakan saya, pada perbuatan baik yang saya lakukan. Ini paham Yahudi.
Sekarang Paulus mengatakan keselamatan saya bergantung pada iman saya akan Yesus, bukan pada tindakan-tindakan saya. Itu juga yang sudah dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya saya dibenarkan bukan karena tindakan saya, tetapi karena iman akan Yesus. Ini yang nanti dalam penafsiran selanjutnya, juga ketika kita membaca surat kepada jemaat di Roma, yang akan diistilahkan sebagai sola fide, sola gratia. Yang menyelamatkan saya adalah iman akan Yesus. Yang menyelamatkan saya adalah rahmat dari Allah, bukan tindakan saya. Ya, latar belakang nanti pembahasan tentang sola fide, sola gratia, sola scriptura diletakkan di sini. Bagi orang Yahudi, dalam paham Yahudi, saya selamat kalau saya melakukan perbuatan baik, mentaati Taurat. Maka siapa yang menyelamatkan adalah perbuatan saya sendiri, kebaikan saya sendiri. Nah, ini yang kemudian direnungkan ulang oleh Paulus. Yang menyelamatkan saya bukan kebaikan saya. Bukan tindakan-tindakan baik saya dalam mentaati Taurat. Yang menyelamatkan saya adalah iman. Hanya iman. Sola fide. Dan yang menyelamatkan saya bukan diri saya sendiri, tetapi yang menyelamatkan saya adalah Allah melalui Yesus. Maka keselamatan itu adalah rahmat. Sola gratia. Oke, sampai di sini saya harap dipahami ya. Kalau belum akan saya ulang, karena ini nanti akan menentukan diskusi-diskusi teologi selanjutnya. Kalau diskusi tentang soteriologi, keselamatan, ada Agustinus, ada Pelagius, pasti kembali ke situ. Kalau nanti diskusi tentang teologi abad 16 tahun 1500-an dalam diskusi dengan Martin Luther, kembali lagi diskusi itu akan masuk ke sana. Dan teks yang banyak digunakan dalam debat-debat kristologi seperti itu, termasuk perdebatan soteriologi, adalah teks Galatia dan teks Roma. Oke, saya berhenti sebentar. Apakah bisa dipahami yang saya katakan? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab lebih dulu? Tidak ada? Baik. Untuk pembahasan tentang sola fide, pembenaran karena iman, banyak teman yang menggunakannya sebagai tesis skripsi. Dan karena sudah sangat banyak, lalu saya, Romo Indra, Romo Gale itu tidak lagi menerima tema dibenarkan karena iman ini sebagai tema skripsi. Kecuali nanti ada sesuatu yang sangat baru yang ditemukan di dalam studi yang membuat tema ini masih bisa diolah. Kalau tidak, hanya akan mengulang-ulang bahan yang sebetulnya sudah selalu kita bicarakan. Tapi ini saya harap menjadi pemahaman yang penting untuk dipegang teguh. Karena ini nanti akan sangat menentukan beberapa paham soteriologi yang muncul di dalam gereja kita. Diskusi-diskusi soteriologi mungkin zaman Martin Luther dalam perdebatan dengan gereja institusional pada umumnya pada waktu itu tidak akan banyak dipahami kalau kita tidak mencermati latar belakang perdebatannya. Ya, jadi Paulus mau mengatakan saya tidak dibenarkan karena kebaikan saya, karena tindakan-tindakan saya, tetapi saya dibenarkan itu hanya karena iman. Keselamatan itu bukan hasil tindakan saya, hasil prestasi saya, tetapi keselamatan itu semata-mata adalah rahmat Allah, sola gratia. Nah, ini nanti akan digunakan misalnya oleh Martin Luther yang mengkritik gereja yang waktu itu menjual aflat itu ya. Ada intensi misa, ada doa, kamu akan dijamin keselamatannya kalau kamu membeli ini. Kalau kamu menyumbang gereja. Seolah-olah keselamatan saya ditentukan oleh tindakan saya. Di beberapa tempat itu dulu kan ada baliho-baliho besar. Ya, kamu sudah punya deposito di surga,
kalau kamu menyumbang pembangunan tempat ibadah tertentu, kamu nanti sudah punya tempat di sana. Apa yang sekarang kita lihat di baliho-baliho di perempatan-perempatan jalan itu adalah kesalahan yang dulu sudah dikritik oleh Martin Luther, dibuat oleh gereja. Kamu sudah punya jaminan hidup abadi kalau kamu menyumbang pembangunan katedral ini. Ya, kalau dengan kekayaanmu kamu memberikan sedekah tertentu, seolah-olah yang menentukan keselamatan saya adalah saya sendiri. Seolah-olah keselamatan itu bisa saya beli sekarang ini. Nah, itu yang membuat Martin Luther waktu itu juga kemudian mengkritik kebijakan yang ada di dalam gereja, penjualan aflat-aflat itu. Nah, salah satu teks yang digunakan oleh Martin Luther untuk mengkritik praktek buruk itu adalah Galatia dan Roma. Ya, itu arti pentingnya diskusi tentang pembenaran karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena tindakan kita sendiri, seperti kita temukan di surat Galatia ini. Nah, karena ini tema yang penting, ketika Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Roma, yang kali lalu kita katakan surat itu adalah pengantar Paulus untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan ajarannya, maka ajaran penting ini ditulis lagi oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, itulah sebabnya apa yang ditulis di Roma itu praktis sama dengan apa yang ditulis di surat Galatia. Maka dulu saya katakan ketika kita membahas surat Roma, kita tidak akan lagi membahas pembenaran karena iman. Karena itu sudah kita bahas sekarang ini di surat kepada jemaat di Galatia. Baik, kita lanjutkan. Ayat 16 bagian terakhir, kalimat terakhir, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam teks lembaga Alkitab di situ diberi tanda petik. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus kan sudah mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu lawan bicaranya akan tanya, Paulus, mana buktinya? Kalau begitu kamu kan melawan keyakinan dasar orang Yahudi. Semua orang dibenarkan karena melakukan Taurat. Kamu justru mengatakan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana buktinya? Apa dasar pendapatmu itu? Dan Paulus di sini sedang mengutip salah satu teks perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat ayat 16, bab 2 ayat 16 itu dikutip dari mana? Bisa menemukan? Bab 2 ayat 16 dikutip dari Mazmur. Catatan kakinya ya, bab 2 16 dikutip dari Mazmur 143 ayat 2. Coba kita buka Mazmur 143 ayat 2. Apa yang dinyatakan di sana? Dari ayat 1. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara orang yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Tidak seorang pun yang dikaios. Righteous, ya istilah di dalam bahasa Inggris. Benar di situ adalah dalam arti, kalau kita memahami kata dikaios itu ya, dikaios itu artinya orang yang hidup di dalam ketaatan pada Taurat. Ingat cerita tentang Yusuf, ya, dikatakan Yusuf itu adalah orang yang benar. Maka dia mau menceraikan Maria tetapi secara diam-diam. Orang yang benar, orang yang dikaios itu artinya orang yang mentaati hukum Taurat. Jadi kebenaran itu diperoleh dari mana? Dari ketaatan pada Taurat. Saya benar kalau saya melakukan aturan-aturan Taurat itu. Bisa dipahami? Ya, kebenaran itu
bergantung pada kesetiaan saya, ketaatan saya pada Taurat. Maka kalau saya mentaati Taurat, saya dibenarkan. Saya menjadi orang yang benar. Nah, Mazmur itu mengatakan, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan. Artinya apa? Tidak seorang pun yang bisa mentaati Taurat itu. Karena dalam kenyataannya orang justru melawan Taurat itu. Ya, sehingga Taurat yang mestinya menjadi pedoman sekarang justru memperhamba mereka, menjadi hukuman bagi mereka. Nah, ini yang dipakai oleh Paulus di ayat 16 bagian terakhir. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini keyakinan Paulus. Kalau tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang bisa melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, pertanyaannya, siapa dapat selamat? Bukankah orang yang berpegang pada hukum Taurat itu justru memperhamba diri, ya, menjadikan dirinya sebagai hamba, sebagai budak, dihukum oleh hukum Taurat ini? Nah, Paulus itu bercerita dari pengalamannya, ya, maka dia menggunakan subjek kami. Kami yang adalah orang Yahudi pun sudah meninggalkan keyakinan lama kami itu. Ya, kami tidak lagi berpegang pada hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan kami adalah iman kepada Kristus Yesus. 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Paulus mengatakan semuanya itu kaidah-kaidah lama, keyakinan-keyakinan lama ini sudah kurombak. Ya, artinya sudah dihancurkan, sudah menjadi sampah, kuanggap sebagai rugi, dan sekarang saya membangun keyakinan yang baru, yaitu iman akan Yesus itu. Nah, kalau saya meninggalkan iman akan Yesus, kemudian saya berpegang lagi pada Taurat, itu justru berarti saya ini melawan Taurat. Ya, tetapi ini sudah ditinggalkan oleh Paulus. Paulus sekarang mempunyai pedoman yang baru, yaitu iman akan Yesus. 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Karena kalau saya mentaati Taurat, saya ini pasti jadi orang hukuman, karena tidak seorang pun bisa mentaati seluruh aturan di dalam Taurat. Ya, maka kalau kita masuk dalam diskusi ini, sebetulnya kita sedang masuk dalam tafsir atas teks perjanjian lama. Ya, diskusi di dalam tradisi Yahudi tentang siapa yang menyelamatkan. Sebab aku telah mati oleh Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Paulus itu sekarang mengatakan, saya sudah meninggalkan Taurat. Saya sudah mati, tetapi sekarang saya hidup. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan sekarang saya hidup, tetapi bukan saya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Nah, ini cara Paulus untuk meyakinkan jemaat bahwa tidak seorang pun itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena iman akan Yesus. Jelas sebelum kita berangkat ke perikop yang lain, ada pertanyaan? Baik, sekarang kita minta siapa? Thomas Brian untuk membacakan bab 3 ayat 1 sampai 14. Ya, dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu
telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Baik, nah yang menjadi ciri dari bagian ini ayat 1-14 adalah banyaknya kutipan kitab suci yang diambil oleh Paulus. Yang ditandai di dalam bagian ini dengan tanda-tanda kutip itu. Dan kutipan itu fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi dasar pada ajaran Paulus tadi, bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena iman. Ini yang akan dijelaskan, dan Paulus akan menjelaskan. Tadi pertama dia menjelaskan dengan pengalamannya sendiri, di ayat 16b sampai ayat 21, itu adalah pengalamannya. Sebagai seorang Yahudi yang semula hidup di bawah Taurat, sekarang memilih hidup di dalam iman. Karena keyakinan barunya itu. Dan itu sudah diajarkan kepada jemaat di Galatia. Dan pada mulanya jemaat Galatia menerima ajaran Paulus itu. Ya, mengakui bahwa iman akan Yesuslah yang menyelamatkan. Mereka sudah berpegang pada iman itu. Sehingga tadi Paulus mengatakan, kamu tahu. Karena kamu sudah mendengar berita dari kami. Nah sekarang ketika orang Galatia kemudian berbalik, meninggalkan iman akan Yesus dan kemudian terprovokasi untuk berpegang pada Taurat, Paulus marah. Ya, maka ayat bab 3 ayat 1 itu adalah kemarahan Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Ini suasananya sangat berbeda dengan surat Filipi, surat Tesalonika yang sangat penuh keakraban. Surat Galatia ini penuh kemarahan. Karena memang orang Galatia sedang meninggalkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bukankah saya sudah menjelaskan semuanya di hadapan kalian? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kalau kamu hidup di dalam Roh sekarang ini, itu karena kamu melakukan Taurat atau karena kamu percaya?
Jawabannya pasti karena percaya, karena mereka orang bukan Yahudi. Mereka orang Galatia yang tidak kenal apa-apa Taurat, yang tidak pernah melakukan hukum Taurat. Maka kalau sekarang kamu hidup dalam roh, bukan karena kamu sudah mentaati Taurat, tetapi karena kalian sudah menaruh kepercayaan pada Yesus, seperti kami beritakan. Dan itu pertanyaan Paulus, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya hanya satu, kalian hidup di dalam roh karena kalian sudah menerima pemberitaan Injil ini. Kalian orang Galatia, tidak kenal hukum Taurat, tidak pernah melaksanakan hukum Taurat. Tetapi kalau kalian sekarang hidup di dalam situasi hidup baru, hidup di dalam roh, hidup sebagai orang merdeka, itu semata-mata karena kalian berpegang pada Injil. Nah, begitu bodohkah kalian? Sehingga kalian begitu mudah melepaskan Injil yang sejati ini, lalu kamu malah menyeberang berpegang pada Taurat. Ya, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kamu sudah hidup di dalam Injil, iman akan Yesus. Maukah sekarang kamu hidup di dalam Taurat? Injil ini memerdekakan kamu, membuat kamu hidup di dalam roh. Maukah kamu sekarang berpegang pada Taurat yang justru memperbudak kamu? Yang membuat kamu sekarang hidup di dalam daging? Nah, lalu pembedaan ini yang nanti akan dibahas di teks-teks selanjutnya. Di bab ayat 15 dan seterusnya. Tapi itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Kalian sudah memilih yang benar. Mengapa sekarang kalian justru memilih yang tidak benar? Kamu sudah berpegang pada Injil, hidup di dalam roh karena iman akan Yesus. Mengapa sekarang kamu mau hidup di dalam daging? Karena ketaatan pada Taurat itu. Dan sekarang Paulus mau menjelaskan dengan teks kitab suci yang menunjukkan bahwa orang dibenarkan karena iman. Tadi Paulus mengutip Mazmur 143 untuk menjelaskan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan Paulus kan mengatakan tetapi orang dibenarkan karena iman akan Yesus. Nah, sekarang Paulus mau menjelaskan ayat ini atau menjelaskan pernyataan ini. Orang dibenarkan karena iman. Jelas ya, proposisi yang mau dijelaskan oleh Paulus di ayat 6. Orang dibenarkan karena iman. Lalu lawan-lawan Paulus akan bertanya, mana buktinya? Atas dasar apa kamu mengatakan orang dibenarkan karena iman? Nah, soal dogmatik ini kemudian dijawab oleh Paulus dengan mengutip banyak ayat kitab suci. Termasuk dengan mengutip Taurat. Ya, kitab Kejadian. Kalau Paulus mengutip Taurat, itu berarti Paulus itu masih menghargai Taurat. Maka ide bahwa Paulus itu melawan Taurat, meninggalkan Taurat, harus pelan-pelan dijauhkan dari otak kita ini, dari pemahaman kita. Ya, sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Farisi, Paulus tidak pernah kehilangan kehormatan, rasa hormat pada hukum Taurat itu. Bahkan ketika menjelaskan gagasan-gagasannya sebagai seorang Kristiani, Paulus masih sering merujuk pada hukum Taurat. Dan salah satu teks yang dirujuk oleh Paulus adalah teks tentang Abraham. Ya, di situ. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Paulus mau menjawab, lihat Abraham, bapa di dalam iman, atau bapa orang-orang beriman itu, Abraham itu diselamatkan, dibenarkan oleh Allah karena mentaati Taurat, ataukah karena imannya? Ya, jadi Paulus sedang meminta orang-orang untuk melihat pengalaman Abraham, bapa di dalam iman itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati.
Jadi mereka yang hidup di dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah, sekarang contoh atau dasarnya, kisah tentang Abraham. Coba dicari bab 3 ayat 6. Bab 3 ayat 6 referensi perjanjian lamanya ada dari teks Kejadian bab 15 ayat 6. Nah, kan ini teks penting, kita buka dulu Kejadian 15 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian bab 15 ayat 6. Teks ini bicara tentang janji tentang keturunan. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, tidak mempunyai anak. Tetapi Allah masih menjanjikan kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan anak bagi Abraham. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari teks 15 ayat 6 ini, apa yang membuat Abraham itu dibenarkan oleh Allah? Ya, yang membuat Abraham dibenarkan oleh Allah karena percaya. Karena iman. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, perjanjian inilah yang ditandai dengan kepercayaan inilah yang kemudian ditandai secara fisik dengan sunat. Dan sunat itu baru ada di Kejadian bab 17. Lihat Kejadian bab 17, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dan Abraham. Allah akan melindungi Abraham, Abraham akan selalu setia, beriman kepada Allah. Perjanjian ini diberi tanda. Ya, kalau dalam zaman-zaman kita mungkin ada monumen, mungkin ada surat perjanjian. Tetapi yang menjadi tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah adalah sunat. Sehingga semua anak keturunan Abraham, laki-laki Israel harus disunat. Sehingga sunat itu menjadi simbol tanda kesetiaan orang pada perjanjian ini. Tapi sunat itu baru ada di bab 17. Sedangkan Abraham itu sudah dibenarkan di bab berapa tadi? 15. Ya. Bab 15 ayat 6. Maka pertanyaan kita sekarang, yang menyelamatkan Abraham itu sunat yang baru diberikan di bab 17, ataukah yang menyelamatkan Abraham itu adalah imannya, kepercayaannya sesuai dengan yang dinyatakan di bab 15 ayat 6. Jelas enggak alur gagasannya? Ada yang tidak memahami? Paulus diminta untuk membuktikan. Coba buktikan. Mana buktinya bahwa orang diselamatkan karena iman? Paulus mengatakan, lihat pengalaman Abraham. Abraham itu dibenarkan oleh Allah karena disunat, karena mentaati Taurat, ataukah karena dia beriman, percaya. Dan Paulus akan mengajak orang untuk membaca kisah Abraham di kitab Kejadian. Lihat, di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, maka percayalah Abraham akan janji Allah itu. Dan kepercayaan itu dianggap sebagai kebenaran. Maka di bab 15 ayat 6, Abraham dibenarkan karena iman. Baru di bab 17, Abraham itu disunat sebagai tanda kesetiaan pada perjanjian dengan Allah. Kesimpulannya, Abraham disunat lalu dibenarkan, atau Abraham itu percaya kepada Allah lalu dibenarkan? Jawabannya adalah Abraham percaya dan dia
dibenarkan. Baru sesudah dia dibenarkan, dia disunat sebagai tanda kesetiaan dengan Allah. Nah, ini cara Paulus berargumentasi. Dasar argumentasinya terutama adalah kitab suci. Ya. Jelas tentang argumentasi Paulus yang pertama ini? Ada pertanyaan? Silakan, kalau belum jelas, ada pertanyaan, diajukan. Romo, Oke, ya. mau Silakan. bertanya? Iya, Romo. Saya mau bertanya tentang hukum Taurat ini, Romo. Tadi kan dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus menekankan tentang iman, lebih menekankan pada iman dibandingkan dengan hukum Taurat. Sedangkan dalam Injil, kalau kita membaca dalam Injil Matius bab 5, ayat 17 sampai 20, itu kan menceritakan tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, misalnya Romo, kalau saya sebagai seorang Yahudi Kristen, yang Yahudi yang masuk Kristen, nah ini bagaimana pendapat dari Paulus ini disinkronkan dengan pendapat Yesus dalam Injil Matius bab 5 ini, Romo? Itu menjadi pertanyaan saya. Apakah hukum Taurat itu tidak menjadi suatu kebenaran atau tidak menjadi suatu yang lebih penting daripada keberimanan itu? Karena Yesus di sini dalam bab 5 mengatakan bahwa tetapi siapa yang mengurangi, ya, aku datang untuk, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi saya berpikir dari perspektif orang Yahudi. Jadi mereka kan akan menjadi bingung nantinya. Yang mana yang mau diikuti? Apakah dari Rasul Paulus ataukah dari Injil yang berdasarkan refleksi Injil yang menjadi penggenapan Yesus ini oleh hukum Taurat ini. Terima kasih, Romo. Iya. Baik, justru ini gagasan yang bisa kita pahami sejalan antara apa yang dipikirkan oleh Yesus dengan apa yang dipikirkan oleh Paulus. Bukan sesuatu yang secara frontal itu bertentangan. Dalam hal berpegang pada hukum Taurat, Yesus dan Paulus itu sebetulnya sama prinsipnya dengan orang Farisi. Ya. Dalam hal berpegang pada hukum Taurat, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Kalau ada orang yang mengurangi satu titik saja dari hukum Taurat, lebih baik dia dimasukkan ke laut. Batu di lehernya itu diikat dengan batu kilangan. Artinya dihukum. Jangan kamu pikir bahwa saya mau menghilangkan hukum Taurat. Tetapi aku akan menggenapinya. Ya kan? Berarti Yesus itu tetap memelihara hukum Taurat ini. Tidak pernah menganggap rendah hukum Taurat. Kalau Yesus perang, atau bukan perang, berlawanan dengan orang-orang Farisi, lihat pokok persoalannya bukan pada hukum Taurat, tetapi pada tradisi nenek moyang. Maka oleh Yesus hukum Taurat ini tetap dihargai. Dia pegang. Tapi ingat, beberapa kali Yesus itu menuntut tuntutan-tuntutan yang melebihi hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan, saya mau menggenapinya. Kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Di dalam perjanjian lama ada seperti itu. Tapi aku berkata kepadamu, siapa mengatakan saudaranya jahat, dia harus dihukum. Tidak usah menghilangkan gigi orang lain. Kalau saya mengatakan kamu jahat, saya akan dihukum. Artinya ada ketetapan di dalam hukum Taurat yang kemudian oleh Yesus ini dibawa ke level yang lebih tinggi. Di dalam hukum Taurat itu dikatakan, kalian harus saling mengasihi. Sama seperti kamu mengasihi dirimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri. Ini hukum Taurat. Apa kebaruan hukum Yesus dalam kasih? Ya, hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka apa yang ada di dalam hukum Taurat tidak dihilangkan, tetapi dibawa ke level yang lebih tinggi. Yesus mengatakan menggenapinya. Nah, ini juga yang sebetulnya dimaksudkan oleh Paulus. Ya, hukum Taurat itu tidak dianggap remeh, tidak direndahkan, tidak dibuang begitu saja, tetapi orang harus naik ke level yang lebih tinggi. Sekarang yang membimbing kita ini bukan lagi Taurat, karena kita sudah sampai pada iman akan Yesus yang adalah Kristus, anak Allah itu. Kalau dia adalah Kristus, anak Allah, dialah yang sekarang membimbing kita. Sehingga Paulus pun sedang menjelaskan kepada jemaat-jemaatnya bahwa dia sebetulnya tidak sedang menghinakan Taurat, merendahkan Taurat, tetapi mengatakan peran hukum Taurat sebagai pedoman, pembimbing, pendidik, pedagogos itu sekarang sudah selesai. Kita punya pegangan yang baru sekarang. Dan inilah justru kebaruan yang dibawa oleh Paulus. Sehingga Paulus itu tidak menekankan Taurat, tetapi Paulus itu menekankan iman akan Yesus. Nah, mengapa Paulus sangat menekankan iman dan bukan Taurat? Karena jemaatnya sebagian besar adalah orang-orang bukan Yahudi yang tidak tahu apa-apa tentang hukum Taurat itu. Paulus paling hanya mengatakan semua yang ditulis di dalam Taurat itu sekarang tergenapi dalam diri Yesus. Maka kita berpegang saja pada Yesus ini. Nah, karena jemaatnya sebagian besar adalah jemaat bukan Yahudi, maka Paulus tidak mau mewajibkan jemaatnya berpegang pada Taurat, berpegang pada aturan halal dan haramnya makanan, berpegang pada yang namanya sunat, karena mereka tidak kenal itu. Yang ditawarkan oleh Paulus sebagai Torah, sebagai pedoman tadi adalah Yesus. Maka iman akan Yesus inilah yang diwartakan. Apakah orang-orang Yahudi bisa dengan begitu mudah itu diyakinkan oleh ajaran Paulus? Pasti tidak. Karena apa? Ada skandal besar dalam hidup Yesus, yaitu skandal salib. Dan itu pun dikatakan oleh Paulus di ayat 13. Lihat ayat 13, bab 3 ayat 13 Galatia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini kesulitan orang-orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah. Ya, tetapi justru itulah yang digunakan oleh Paulus. Yesus itu tergantung di kayu salib menjadi yang dikutuk, supaya kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Nanti kita bahas itu di ayat 13. Jelas yang saya maksud ya. Jadi sebagai orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, saya diajak untuk tetap menaruh penghargaan pada hukum Taurat, tapi jangan menggantungkan diri pada hukum Taurat itu. Seolah-olah keselamatan saya itu ditentukan oleh ketaatan saya pada Taurat. Sekarang saya sudah sampai pada situasi akil balik, dewasa karena iman saya yang menjadi Torah, petunjuk, pembimbing, bukan hukum-hukum dalam tradisi kita itu, tetapi pribadi Yesus. Sehingga kalau saya sebagai seorang Yahudi, saya akan pegang apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Yang membimbing saya bukan aturan-aturan, larangan-larangan, perintah-perintah itu, tetapi yang membimbing saya adalah pribadi Yesus. Jelas? Ya, semoga jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Romo. Ya, silakan Hater. Mungkin pertanyaan lebih eksploratif ya. Kalau misalnya ditarik paralelnya ke sekarang gitu, ada orang-orang yang dulunya Katolik masuk ke Protestan dan menggunakan argumen yang menyerupai Paulus begitu, karena
mungkin dia menganggap bahwa hukum-hukum gereja Katolik itu menjadi beban bagi umatnya, dan yang paling utama itu adalah Kristus gitu ya. Kalau begitu bagaimana ya Romo? Apa terlalu dangkal dia memakai contoh Paulus, atau apakah bisa apa bisa dipakai seperti itu ya Romo ya, untuk mengkritik gereja Katolik yang sendiri yang penuh dengan hukum-hukum dan larangan dan ekskomunikasi dan lain sebagainya begitu. Untuk orang yang awam ya, yang bukan Katolik maksudnya. Ya, dalam perkembangan selanjutnya, ketika gereja Katolik dan gereja Protestan itu ada di dalam dialog lebih lanjut, ada di dalam komunikasi lebih lanjut, lalu paham seperti ini justru saling memperkaya. Ya, dalam tahap yang namanya zaman reformasi, ya, tahun 1500-an, ya dua gereja ini akan saling bertentangan. Kalau gereja Katolik itu menentukan tindakan-tindakan baik untuk memperoleh keselamatan, gereja yang Protestan akan lebih menentukan atau mengutamakan rahmat tadi. Keselamatan itu bukan hasil tindakan saya, bukan prestasi saya. Keselamatan itu semata-mata adalah rahmat. Dalam situasi konflik antara gereja Protestan dan Katolik, ya kalau yang satu pegang A, yang lain akan pegang B. Kalau yang satu pegang ini adalah kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik saya dalam mentaati aturan, yang lain akan mengatakan keselamatan saya bergantung pada rahmat. Dan ini kan masuk dalam dialog, dalam diskusi yang berpanjang tentu saja. Nah, sekarang orang bisa memahami. Bagaimana saya seperti memahami kata-kata Yakobus. Kamu mengatakan semuanya itu adalah rahmat. Yang penting adalah iman. Tunjukkan kepada saya imanmu tanpa perbuatan. Dan Yakobus kan seolah-olah juga bertentangan dengan Paulus. Paulus mengatakan yang penting adalah iman. Kita diselamatkan karena iman. Yakobus mengatakan tunjukkan kepada saya iman seperti itu. Dan saya akan menunjukkan kepadamu iman dalam perbuatan saya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kalau kita berpegang pada ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ya, yang satu pegang iman, yang satu pegang perbuatan, yang terjadi hanya benturan-benturan ini. Tetapi sekarang gereja Katolik di dalam dialog dengan teman-teman Protestan mulai memahami itu. Dan ini pasti juga renungan refleksi iman yang selalu terkembangkan. Bahwa keselamatan memang bukan hasil usaha saya dalam mentaati hukum saja. Tetapi juga buah dari rahmat Allah. Nah, ketika situasi komunikasinya itu sudah semakin membaik, lalu apa yang semula itu menjadi bahan permusuhan, bahan pertentangan, sekarang justru menjadi situasi di mana yang satu memperkaya yang lain. Ya, orang Katolik juga semakin memahami bahwa cara yang dulu dipakai itu keliru, tidak sepenuhnya benar, ya. Tetapi juga teman-teman Protestan juga pasti semakin memahami bahwa ya seperti yang dikatakan Yakobus, ya kalau kita hanya beriman, asal beriman saja, termasuk kalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, bagaimana itu? Lalu kita akan mengatakan tidak apa-apa, karena begitu kamu berdosa, meskipun dosamu banyak, kamu akan dibenarkan karena imanmu. Dalam situasi praktis hidup kita sekarang, apakah dalil seperti itu akan diterima? Pokoknya begitu kamu dibaptis, kamu beriman, apapun yang kamu buat, kamu sudah dijamin keselamatannya. Nah, ini pasti juga lemah. Dan itu sudah disadari oleh Yakobus. Jangan hanya melulu berpegang pada iman. Asal saya beriman, saya sudah dijamin keselamatan saya. Ya, tetapi keselamatan saya itu juga ditunjukkan lewat, atau kepercayaan saya pada keselamatan itu ditunjukkan lewat iman yang saya wujudkan. Saya praktekkan di dalam tindakan-tindakan ini. Jadi gereja Katolik juga diperkaya untuk tidak terus-menerus mengandalkan perbuatan saya, tetapi juga mengandalkan rahmat Allah yang bekerja dalam diri kita. Sebaliknya, pihak teman-teman Protestan juga semakin menyadari bahwa iman itu bukan satu-satunya dalil.
Ya, tetapi juga iman itu perlu juga menjadi nyata di dalam tindakan-tindakan baik. Maka menurut saya justru di dalam diskusi teologi kita sekarang ini, ketika situasinya sudah, komunikasinya sudah saling baik, dua hal yang semula itu menjadi bahan perbenturan, ya, konflik, sekarang justru menjadi sarana untuk saling memperkaya satu sama lain. Lihat situasi yang juga sama. Ketika teman-teman yang dulu Katolik, dalam tradisi Katolik sangat menentukan perbuatan-perbuatan itu, lalu yang pihak lain pasti tidak mengambil itu. Ketika orang Katolik misalnya sangat menghargai yang namanya liturgi, ekaristi, dan terus-menerus itu yang didengungkan, pihak lain akan bicara tentang sabda. Dan ini akan menjadi ciri orang Katolik itu ekaristi, ibadat, liturgi. Teman-teman yang Protestan akan bertumpu pada sabda, pada firman. Dalam perjalanan kemudian inilah yang justru semakin menjadi sumber kekayaan satu sama lain. Kita dalam tradisi iman kita semakin menghargai tempat sabda di dalam hidup iman kita. Sementara teman-teman Protestan juga semakin menyadari pentingnya liturgi, perayaan-perayaan iman, dan tidak hanya bertumpu pada sabda di dalam tata peribadatan mereka. Maka kalau dalam situasi sekarang, saya kira diskusi ini justru semakin memperkaya kita, memperkaya satu sama lain. Gereja Katolik tidak lalu melulu bertumpu pada ketaatan, pada aturan-aturan yang sangat banyak itu. Yang di dalam tradisi kita itu memang menjadi di satu sisi kekayaan pasti. Tetapi di sisi lain juga ada aturan-aturan yang sangat banyak yang seringkali justru membuat kita sebagai orang-orang Kristiani itu tidak berpikir merdeka tentang iman kita. Sementara teman-teman yang Protestan tidak akan selalu mengenal, pokoknya saya sudah beriman selesai. Tetapi iman itu juga perlu diwujudkan, seperti selama ini dipahami di dalam tradisi Gereja Katolik. Bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika saya belajar ini di FTW, dosen yang mengajar soteriologi adalah Romo Purwatmo. Dan pada waktu itu Romo Santo yang sekarang menjadi vikep kategorial Keuskupan Agung Semarang itu tinggal di Seminari Tinggi, frater, kakak kelas saya. Dia datang dengan motor Yamaha kalau tidak salah. Yamaha tahun 70-an itu. Suaranya itu sudah keras sekali dan itu dijadikan contoh oleh Romo Purwatmo. Kalau orang Katolik itu akan memperbaiki dulu motor itu, dipoles dulu, dibersihkan dulu, dicat lagi, baru ditunggangi. Kalau teman-teman Protestan, seperti itu sudah tidak usah dibersihkan, jalan saja. Artinya apa? Orang Katolik sangat menentukan yang namanya perbuatan, tindakan kita. Sementara teman-teman yang Protestan lebih menentukan pada pembenaran yang diberikan oleh iman. Jadi kondisinya seperti apapun, kalian itu diselamatkan. Nah ini saya kira yang dalam perjalanan waktu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk saling memperkaya satu sama lain. Dalam dialog kita di masa-masa kita sekarang ini. Ya, Frater Tiro ada pemikiran lain? Cukup, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mari kita selesaikan bagian ini. Tadi Galatia. Baik. Tadi saya sampai di ayat 8. Sekarang ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekarang lihat dulu ayat 17. Kita loncat dulu ayat 17. 3 ayat 17.
Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Paulus mau mengatakan, apakah pada zaman Abraham sudah ada hukum Taurat? Zaman Abraham sudah ada hukum Taurat atau belum? Paulus mengatakan hukum Taurat itu baru terbit 430 tahun kemudian. Maka Abraham itu belum punya hukum Taurat. Nah, kalau Abraham belum punya hukum Taurat, bisakah Abraham itu mentaati Taurat ini? Oh, Tauratnya saja belum ada kok. Kalau keselamatan itu ditentukan oleh ketaatan kita pada hukum Taurat, terus Abraham gimana? Padahal zaman Abraham belum ada Taurat. Kalau keselamatan kita itu ditentukan oleh sunat, Abraham gimana? Tapi lihat pengalaman Abraham, kapan dia dibenarkan oleh Allah, justru dia dibenarkan oleh Allah karena iman. Dan sesudah karena iman dia dibenarkan, ada perjanjian, tanda kesetiaan pada perjanjian itu dinyatakan dengan sunat. Maka yang menyelamatkan Abraham itu iman, bukan sunat. Yang menyelamatkan Abraham itu adalah iman, bukan Taurat. Karena Taurat itu baru ada 430 tahun sesudah Abraham. Ya, cara Paulus itu berargumentasi, ya kalau kita diselamatkan karena Taurat, berarti Abraham tidak diselamatkan. Karena zaman Abraham belum ada itu Taurat. Ya, Paulus hanya mau meneguhkan apa yang menjadi dalil utamanya, bahwa orang diselamatkan karena iman, seperti Abraham. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yang melakukan segala sesuatu. Maka semua aturan, semua perintah yang ada di dalam Taurat, semua larangan yang ada di dalamnya harus ditaati. Nah, pertanyaan kita adalah, begitu banyak hukum di dalam Taurat itu, bisakah orang mentaati semuanya? Dan Paulus itu mengatakan, mengutip Mazmur tadi, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mentaati seluruh aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan Paulus kembali mengutip ayat kitab suci, dan ayat kitab suci yang dikutip itu adalah dari kitab Habakuk. Nah, ini cara Paulus. Kalau Paulus ditanya, mana dasar ajaranmu itu? Paulus akan lari ke kitab suci. Ini cara orang Yahudi berargumentasi. Jadi orang Yahudi itu hanya bisa diyakinkan dengan dasar-dasar kitab suci. Nah, untung Paulus ini seorang Farisi. Paulus ini tahu betul kitab suci, sehingga dia bisa mendasari ajaran-ajarannya dengan teks-teks kitab suci. Seperti sekarang ini. Sehingga kita temukan di dalam bab 3 ayat 1 sampai 14 ini sekian banyak kutipan dari kitab suci. Karena ini yang dijadikan oleh Paulus sebagai dasar pijakan ajarannya. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi siapa yang melakukan aturan yang akan hidup. Yang tidak melakukan perintah di dalam Taurat tidak akan hidup. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, ini yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan ajaran imannya. Atau kalau dia ditanya oleh jemaat di Galatia, Paulus, apa jawabanmu kalau kami sedang menghadapi perdebatan ini? Apa yang menyelamatkan? Apakah benar yang menyelamatkan itu Taurat, seperti dikatakan oleh misionaris Kristen Yahudi itu, ataukah yang menyelamatkan kita adalah iman, seperti kamu wartakan kepada kami? Nah, Paulus mengatakan, loh, kamu itu kan sudah tahu. Tetapi mengapa sekarang kamu malah berbalik dari iman menuju ke Taurat? Lalu dikecam oleh Paulus. Dan Paulus itu menyatakan, kamu sudah tahu bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Buktinya mana, Paulus, kalau kita dibenarkan karena iman? Lalu Paulus mengutip pengalamannya sendiri di bab 2, ayat berapa tadi? Bukan di bab 2. Ya, di bab 2 ayat 15 sampai 21 itu pengalaman Paulus. Saya dulu berpegang pada Taurat tetapi saya mengenal Yesus dan sekarang saya berpegang pada Yesus. Kemudian dari kitab suci, dasar kitab sucinya mana? Itu ada di bab 3 ayat 6 sampai 14. Dan ini argumentasi pokok Paulus ada di sini. Nah, sesudah itu ayat 15, 3 ayat 15, bab 4, bab 5, silakan nanti dibaca sendiri karena itu lebih menampilkan ilustrasi perubahan. Kamu semula hidup dalam daging, sekarang hidup dalam roh. Ya, kamu semula hidup dalam kutukan, sekarang kamu hidup dalam berkat. Kamu hidup dulu sebagai orang tawanan, ya, anak budak. Sekarang kamu hidup dalam kemerdekaan. Dulu anaknya Sarah, dulu anaknya Hagar, sekarang kamu anaknya Sarah. Dulu kamu hidup di dalam daging, sekarang kamu hidup di dalam roh. Kalau kamu sudah hidup seperti ini, dalam kemerdekaan, hidup di dalam roh sebagai orang-orang anaknya Sarah, mengapa sekarang kamu justru mau hidup di dalam kutuk hukum Taurat? Kalau kamu sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat oleh salib Kristus, mengapa sekarang kamu masih mau berbalik lagi menjadi tawanan hukum Taurat? Nah, fungsi perbandingan-perbandingan itu hanya untuk meyakinkan orang-orang Galatia. Jangan kamu tinggalkan Injil ini. Jangan kamu tinggalkan iman akan Yesus hanya demi ketaatan kamu pada Taurat. Karena bukan tindakan kita dalam mentaati Taurat yang menyelamatkan kita. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus. Nah, ini ajaran pokok yang seperti saya katakan tadi, ini sangat berpengaruh pada tradisi religius, tradisi teologi gereja kita. Yang juga masih terus akan berdialog antara iman dan perbuatan. Sampai pada akhirnya gereja kita itu sampai pada pemikiran yang seimbang. Seperti dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu dirayakan ya, di dalam liturgi, di dalam ulah rohani, di dalam kesalahan-kesalahan hidup rohani kita. Tetapi iman itu juga diwujudkan. Diwujudkan dalam apa? Dalam pilihan-pilihan tindakan kita. Nah, salah satu ide teologi yang sangat mengesan bagi saya yang saya pelajari di FTW justru ini. Bahwa iman itu tidak cukup diungkapkan, dirayakan di dalam liturgi, di dalam ekaristi, di dalam doa-doa kita. Tetapi iman itu justru harus membuat kita mengambil tindakan-tindakan. Tindakan yang muncul atau dimotivasi oleh iman saya akan Yesus, oleh pilihan saya akan Yesus. Dan pilihan-pilihan tindakan inilah yang dikenal sebagai tindakan-tindakan moral. Maka moralitas hidup kita sebagai orang Kristiani itu adalah pernyataan dari iman saya, perwujudan dari iman saya. Nah, ini yang tadi saya katakan ke Frater Tiro itu justru buah dari perdebatan-perdebatan seperti ini. Sehingga orang tidak hanya berjalan di satu sisi ini saja. Tetapi juga berjalan dengan sisi yang lain yang saling
melengkapi. Sampai gereja mengatakan yang namanya Ekaristi itu adalah sumber dan pusat hidup iman Kristiani. Ini paham yang satu, tetapi juga hidup Kristiani itu tidak hanya di dalam Ekaristi, di dalam liturgi, tetapi juga di dalam perjumpaan-perjumpaan nyata dengan dunia kita. Maka saya merasa apa yang dikatakan oleh Paulus ini memang benar, tetapi sangat tendensius pada satu sisi, yang harus dilengkapi juga dengan pernyataan-pernyataan lain di dalam Perjanjian Baru. Tetapi mengapa Paulus itu sangat tendensius pada satu sisi? Karena yang sedang dihadapi adalah jemaat Galatia. Sehingga pengajaran Paulus tentang dibenarkan karena iman harus dipahami dalam konteks jemaat pada waktu itu. Kesan bahwa Paulus itu mengabaikan hukum Taurat harus dipahami dalam konteks perdebatan jemaat Galatia. Karena di luar Galatia, Paulus itu selalu menempatkan Taurat itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau di Galatia sedang ada perdebatan Taurat atau iman, yang diutamakan oleh Paulus adalah iman, maka pembahasan tentang Taurat itu semakin lama akan semakin hilang. Bukan karena Taurat ini tidak penting, bukan karena Taurat ini tidak berarti bagi Paulus, tetapi karena Paulus sedang mengatakan yang sekarang berarti bagi kita, menjadi Torah, menjadi pedoman hidup kita adalah iman akan Yesus. Ya, ini yang ditampilkan di sini. Lalu silakan nanti dalam studi pribadi dilanjutkan membaca gambaran-gambaran dualis itu ya, perbandingan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru yang digunakan oleh Paulus untuk meyakinkan mereka. Kamu sudah hidup dalam situasi yang baru, yang ideal, maka jangan kembali ke situasi hidup lama. Dan kemudian setelah menjelaskan itu, Paulus akan memberikan nasihat-nasihatnya. Di bab 6 itu praktis, itu adalah nasihat-nasihat Paulus. Saya mau mengakhiri pertemuan dengan membaca bab 6 ayat 11 dan seterusnya. Ini bagian penutup. Oke, ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini bukan hanya soal Paulus menulis dengan huruf kapital, huruf besar, tetapi ukuran tulisannya itu besar dan ditulis dengan tanganku sendiri. Ya, tidak selalu kita harus membayangkan bahwa Paulus itu menulis suratnya dengan tangannya. Ya, pasti ada pembantu yang lain. Paulus mendiktekan, Paulus mengatakan ada orang yang menulis. Tetapi ketika menulis surat Galatia ini, Paulus menulis sendiri dengan tangannya sendiri. Dan ditulis dengan huruf yang besar. Ya, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya ini sangat penting. Saya tulis dengan tangan saya sendiri. Saya tulis bahkan dengan huruf-huruf yang besar. Supaya mendapat perhatian dari orang-orang Galatia. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, maka Paulus kembali lagi pada pengalaman rohaninya. Kalau saya mau bermegah, saya tidak akan bermegah pada hal-hal lahiriah. Tetapi saya justru mau bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini salah satu tema yang baik, entah untuk skripsi, entah untuk membuat paper, bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sebetulnya dimaui oleh Paulus? Atau dimaksudkan oleh Paulus ketika dia bicara tentang bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab
bersunat atau tidak bersunat, ayat 15, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kami, saudara-saudara. Amin. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Galatia ini memuat pengajaran yang sangat penting, sehingga ditulis sendiri oleh Paulus. Argumentasi yang disusun oleh Paulus di surat Galatia ini jauh lebih rumit, tetapi juga lebih lengkap daripada argumentasi di surat-surat yang lain. Nah, maka silakan teman-teman mempelajari lagi bahan-bahan yang sudah saya sediakan di buku perkuliahan maupun dalam pertemuan-pertemuan kita ini. Nanti ujian tengah semester itu bahannya pengantar yang dulu tentang siapa Paulus, perjalanan misi Paulus, silakan dibaca, lalu surat Filipi, surat 1 Tesalonika, dan surat Galatia. Nah, ujian tengah semester akan kita buat nanti tanggal 26 Oktober. Ya, jadi 2 minggu lagi. Saya akan memberikan seperti kisi-kisi, bukan pertanyaan, tapi pernyataan-pernyataan yang nanti harus dijelaskan di dalam ujian itu. Maka ini untuk mempermudah poin-poin apa yang harus dipahami dengan baik ketika kita mempelajari Paulus dan surat-suratnya. Ini, maka secepatnya poin-poin itu akan saya berikan di dalam LMS supaya juga segera bisa menjadi bahan untuk menggali informasi dari teks yang sudah saya sediakan, dari pertemuan-pertemuan perkuliahan kita, ataupun juga nanti dari bacaan-bacaan yang lain. Baik teman-teman, saya sudah menggunakan 1,5 jam lebih. Terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan belajar perkuliahan untuk hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita.